Ginjalmu akan kupakai dengan baik. Sekarang, mari kita bercerai. Sambil melemparkan surat gugatan cerai, suamiku berkata padaku yang bekas operasinya bahkan belum sepenuhnya sembuh. Tak ada sedikit pun rasa bersalah di wajahnya. Melihat wajah dingin itu, aku jatuh terduduk di lantai dan menangis sejadi-jadinya. Suamiku melihat pemandangan itu dengan puas, lalu meninggalkan kamar rumah sakit. Namun, suamiku tidak tahu bahwa begitu pintu tertutup, aku tersenyum menyeringai, dan bahwa air mata itu adalah adegan pembuka dari sandiwara balas dendamku yang sempurna. Kisah hari ini dimulai. Sinar matahari sore yang masuk melalui jendela kamar rumah sakit menerangi tempat tidur Bimo dengan cahaya putih. Dewi Lestari, dengan sentuhan lembut, membasahi handuk di baskom berisi air hangat. Handuk yang telah diperas itu dengan lembut menyeka keringat yang membasahi dahi Bimo. "Haus. Beri aku minum," ucap Bimo dengan suara serak dan ketus. Tanpa berkata apa-apa, Dewi mengambil botol air dari meja di samping tempat tidur dan menuangkannya ke gelas. Ia memasukkan sedotan, dan dengan hati-hati mendekatkannya ke bibir Bimo. Bimo baru menyesap sekali sebelum mengerutkan keningnya dengan jijik. "Kenapa airnya hangat begini? Siapa yang mau minum? Cepat ambilkan air es, sekarang." Tanpa membantah, Dewi mengambil gelas itu dan berjalan menuju dispenser air di ujung koridor. Kebetulan, seorang perawat yang bertugas sedang mengganti kantong infus dan menyapa Dewi. "Ibu Dewi, datang lagi hari ini. Benar-benar istri yang sangat berbakti. Pak Bimo sangat beruntung ya." Dewi kembali dengan air dingin dan memaksakan senyum. "Ini kan suami saya, suster. Tentu saja ini kewajiban saya." "Tetap saja, Bu. Jarang sekali saya melihat pasangan yang setiap hari datang merawat setelah operasi transplantasi ginjal seperti ini." Perawat itu membereskan alat tensimeter dan memuji dengan tulus. "Pak Bimo sepertinya pahlawan di kehidupan sebelumnya, bisa mendapatkan istri seperti ibu." Dewi memberikan air dingin dengan es batu kepada Bimo. Bimo menenggaknya dengan rakus, lalu meletakkan gelas itu dengan kasar hingga berbunyi keras. Hati Dewi terasa sakit melihatnya, dan ia mencoba memegang tangan Bimo. Namun, Bimo menarik tangannya dengan kasar, seolah tersentuh serangga menjijikkan dan membalikkan badannya. "Suster, kapan dokter datang?" Bimo bertanya langsung pada perawat, mengabaikan keberadaan Dewi. "Oh, sebentar lagi jam visit dokter, Pak, mohon tunggu sebentar." Perawat itu pergi dengan ekspresi canggung melihat suasana dingin di antara mereka. Tak lama kemudian, seorang dokter masuk, memeriksa rekam medis Bimo dan kondisinya. Progres pasca operasinya sangat baik. Ginjal yang ditransplantasikan juga berfungsi dengan sempurna. Dokter itu menggantungkan stetoskop di lehernya dengan puas. "Kadar kreatinin yang Anda khawatirkan juga sudah kembali normal sepenuhnya." "Kalau begitu, kapan saya bisa pulang, Dok?" tanya Bimo tak sabar. "Dengan kondisi seperti ini, Anda bisa segera pulang." "Terima kasih banyak, dokter." Barulah Dewi bisa bernapas lega dan menundukkan kepala sebagai tanda terima kasih. Dokter itu menoleh ke Dewi dengan tatapan hangat. "Ibu Dewi juga sudah bekerja keras. Anda kan pendonornya. Bagaimana pemulihan Anda?" "Saya tidak apa-apa, Dok. Tetap saja, jangan memaksakan diri. Hidup dengan satu ginjal itu tidak mudah." Begitu dokter pergi, Bimo langsung bangkit seolah sudah menunggu saat itu. Ia membuka laci di samping tempat tidur dan mengeluarkan sebuah amplop coklat yang kaku. "Ini." Bimo melemparkan amplop itu ke atas tempat tidur tanpa ekspresi. Tangan Dewi gemetar saat mengambilnya, seolah sudah punya firasat. Matanya tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Itu adalah surat perjanjian cerai. Ini apa?" Suara Dewi bergetar seperti anak domba. Bimo menatap keluar jendela dan berkata acuh tak acuh. "Tidak bisa lihat, tidak punya mata, tanda tangani saja. Kita sudah berakhir." "Kenapa? Kenapa tiba-tiba begini?" "Bukan tiba-tiba. Aku sudah memikirkannya sejak sebelum operasi." Suara Bimo sedingin es. Kemarahan mulai menjalari suara Dewi. "Jadi setelah menerima ginjalku dan tubuhmu membaik, bisa dibilang begitu. Ginjalmu akan kupakai dengan baik."
Anggap saja itu sudah cukup sebagai ucapan terima kasih. Seketika, pemandangan 3 bulan lalu terlintas jelas di benak Dewi. Di kamar rumah sakit ini juga, Bimo yang sekarat karena gagal ginjal memegang tangan Dewi dengan putus asa. Matanya penuh dengan air mata panas. "Dewi, tolong selamatkan aku. Aku tidak mau mati seperti ini." Bimo membenamkan wajahnya di punggung tangan Dewi dan terisak seperti anak kecil. "Kata dokter, aku bisa hidup kalau mendapatkan 1 ginjalmu. Aku Yanji. Aku akan membalas budimu seumur hidup. Sungguh. Aku akan mengabdi padamu seumur hidupku, Dewi. Tolong selamatkan aku. Kita masih harus melihat putra kita tumbuh besar." Bimo menggesekkan tangan Dewi ke pipinya, memohon. "Bagaimana aku bisa membiarkan ayah dari anakku mati?" Dewi menyeka air matanya dan membuat keputusan, "Aku akan berikan ginjalku. Kamu harus hidup, Dewi. Benarkah? Kamu benar-benar akan memberikannya?" Bimo memeluk Dewi erat seolah akan meremukkannya. "Aku cinta kamu, Dewi. Sungguh, aku cinta kamu. Aku akan mempercayaimu seumur hidupku." Kembali ke kenyataan setelah kilas balik itu, surat cerai jatuh dari tangan Dewi yang lemas ke lantai. "Jadi, semua kata-katamu waktu itu, semuanya bohong?" "Bukan bohong, tapi lebih seperti akting karena aku ingin hidup. Saat itu aku harus begitu." Bimo menjawab tanpa rasa bersalah sedikit pun. Tepat pada saat itu, pintu kamar rumah sakit terbuka lebar. Ibu mertuanya masuk membawa keranjang buah besar dengan senyum cerah. Ia berpura-pura terkejut melihat surat yang tergeletak di lantai. Setelah memungutnya, ia menunjuk Bimo dan memarahinya. "Bimo, apa kamu sudah gila? Apa yang kamu lakukan ini? Bagaimana bisa kamu melakukan ini pada Dewi yang telah menyelamatkan nyawamu?" Ibu mertua menghela napas panjang dengan gerakan yang berlebihan. "Aduh, anak tidak tahu diuntung ini." Ibu mertua merangkul bahu Dewi dengan lembut. "Sayang, jangan terlalu sedih ya. Dia hanya sedang sensitif setelah operasi besar." Ia menepuk-nepuk punggung Dewi dengan lembut. "Kamu harus memahaminya dengan hati yang lapang. Dia akan segera sadar kembali." "Ibu." Dewi menatap ibu mertuanya. Seketika, tatapan mata ibu mertuanya berubah dingin sebelum kembali menjadi hangat. "Bimoku kan tidak seperti ini aslinya." "Iya, kan?" kata ibu mertua sambil melirik tajam ke arah Bimo. "Tapi tetap saja, kamu tidak boleh begini pada Dewi. Dia adalah penolongmu." Bimo memalingkan wajahnya dengan kesal. "Sudahlah, Bu, ini semua sudah diputuskan." "Apa maksudmu diputuskan? Kalau bukan karena Dewi, kamu sudah tidak ada di dunia ini sekarang," teriak ibu mertua dengan marah. Namun, di tengah sandiwara yang sempurna itu, Dewi melihat kebenaran yang busuk. Tangan ibu mertuanya yang merangkul bahunya tanpa sadar mengencang. "Sayang, untuk hari ini pulanglah dulu. Biar aku yang menasihati." Bimo dengan keras. Dewi berdiri dengan lemas seperti boneka marionet. Bekas luka operasi di pinggangnya terasa nyeri, seperti rasa sakit dari pengkhianatan. Ia mengambil tasnya dan berjalan menuju pintu. "Dewi," panggil ibu mertua lagi dengan tergesa-gesa. "Jangan terlalu sedih. Semuanya akan baik-baik saja." Sambil memegang gagang pintu, Dewi perlahan berbalik dan bertanya, "Ibu juga sudah tahu semuanya sejak awal, kan?" "Apa? Apa maksudmu, sayang?" "Ibu sama sekali tidak tahu apa-apa." Ibu mertua memukul dadanya seolah tak percaya. "Setelah ayah mertuamu meninggal, aku begitu mengandalkanmu seperti putriku sendiri. Bagaimana bisa kamu berkata seperti itu?" Akting ibu mertuanya sempurna tanpa celah. Namun, Dewi tidak akan tertipu lagi oleh sandiwara mereka. Dewi meninggalkan kamar rumah sakit tanpa menoleh lagi. Berjalan di koridor yang sepi, air mata panas mengalir deras dari matanya. Harga dari ginjalnya yang berharga seperti nyawanya sendiri ternyata hanya selembar surat cerai. Sulit dipercaya. Saat itu, dari dalam kamar rumah sakit, sayup-sayup terdengar percakapan ibu dan anak itu. "Kerja bagus, anakku. Sekarang setelah kita menyingkirkan perempuan menyebalkan itu, kita bisa memulai hidup baru." Itu adalah suara asli ibu mertuanya. Dewi ambruk di tempat.
Lantai koridor rumah sakit yang dingin seolah merenggut sisa kehangatan dari tubuhnya. Seminggu telah berlalu sejak Bimo keluar dari rumah sakit. Dewi sedang membereskan barang-barangnya di sebuah apartemen studio kecil dekat rumah sakit. Kamar sempit dan asing yang ia tinggali selama 2 bulan untuk merawat Bimo. Sudah waktunya pulang, gumam Dewi lesu sambil memasukkan pakaian ke dalam koper kosong. Setelah keluar dari rumah sakit, tak ada satupun kabar dari Bimo. Hanya surat cerai yang dingin menjadi kenangan terakhirnya. Ia naik taksi dan tiba di komplek apartemen yang familiar. Pemandangan rumah yang sudah lama tak dilihatnya membuat hati Dewi terenyuh. Dewi berdiri di depan pintu dan menekan kata sandi yang sudah biasa ia gunakan. Bip bip. Bunyi mesin yang dingin memberitahukan bahwa kata sandinya salah. Dewi mencoba lagi, menekan angka-angka itu perlahan. Bip bip. Tetap saja, pintu tidak terbuka. Jantung Dewi serasa jatuh ke perut. Tepat saat itu, dengan bunyi klik, pintu terbuka dari dalam. Yang muncul dari celah pintu adalah seorang wanita asing yang seluruh tubuhnya dibalut barang-barang mewah, gaun sutra ungu ketat, dan kalung mutiara yang mencolok di lehernya. Maaf, Anda siapa ya berani-beraninya membuka pintu rumah orang? Wanita itu bertanya dengan nada mengejek sambil memindai Dewi dari atas sampai bawah. Anda yang siapa? Ini rumah saya, jawab Dewi dengan suara meninggi karena tak percaya. Rumah Anda? Hah? Wanita itu mendengus. Jangan mengada-ada. Ini properti milik perusahaan kami. Anda salah alamat mungkin? Apa maksud Anda? Tanya Dewi dengan ekspresi tak percaya. Saat itu, suara Bimo terdengar dari dalam. Fania, siapa sih? Berisik sekali. Bimo berjalan santai dari ruang tamu. Tak ada jejak bekas operasi, ia terlihat sehat sempurna. Pakaian olahraga dari merek mahal tampak pas di tubuhnya. Oh, Dewi Lestari ternyata, kata Bimo dingin, seolah melihat orang asing yang mengganggu di jalan. Bimo, apa-apaan ini semua? Dan siapa wanita ini? Jangan bikin malu di depan umum. Masuk dulu, kita bicara di dalam. Bimo dengan enggan membuka pintu dan mempersilakan Dewi masuk. Interior rumah telah berubah total. Perabotan bernuansa putih hangat yang dipilih Dewi satu persatu telah lenyap. Sebagai gantinya, ada sofa kulit hitam mengkilap dan meja marmer yang dingin. Barang-barangku. Perabotanku semua kemana? Tanya Dewi sambil melihat sekeliling ruang tamu yang asing. Sudah dibuang, tentu saja. Siapa yang mau pakai barang-barang kampungan seperti itu? Jawab Fania sambil duduk dengan anggun di sofa. Dibuang? Suara Dewi bergetar hebat. Dengar baik-baik. Rumah ini sekarang milik perusahaan Fania, jelas Bimo dingin dengan tangan bersedekap. Jadi, kamu tidak punya hak apapun untuk tinggal di sini lagi. Tidak mungkin. Ini rumah yang kita beli dengan susah payah bersama. Bersama, jangan konyol. Uangnya semua dari aku, Bimo mendengus menghina. Saat itu, pandangan Dewi terpaku pada sebuah rak di sudut ruang tamu. Kotak musik tua yang Bimo berikan saat melamarnya tergeletak di sana. Benda penuh kenangan mereka, yang jika diputar akan menampilkan balerina menari. Setidaknya yang itu. Dewi mengulurkan tangannya ke arah kotak musik seolah terhipnotis. Namun, Bimo lebih cepat. Ia menyambar kotak musik itu. Masih ada saja barang murahan sentimental seperti ini. Bimo mengangkat kotak musik itu dan mengejek. Tolong jangan. Mohon dwe. Aku muak melihatnya. Bimo membanting kotak musik itu ke lantai marmer dengan sekuat tenaga. Prang! Kotak musik itu hancur berkeping-keping dengan suara yang mengerikan. Leher boneka balerina patah dan menggelinding. Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini? Dewi jatuh terduduk, memunguti pecahan-pecahan itu. Aku ingin membersihkan masa lalu, kata Bimo sambil menatap Dewi dengan dingin. Aku ingin menghapus semua yang berhubungan denganmu dan memulai hidup baru. Fania berdiri dari sofa dan menghampiri Dewi. Sebaiknya Anda pergi baik-baik sebelum saya panggil polisi atas tuduhan penyusupan, Fania memperingatkan dengan tangan bersedekap. Kalau dilaporkan, Anda sendiri yang akan lebih repot, kan? Rumah ini juga rumahku, teriak Dewi sekuat tenaga. Buktinya apa?
Apa ada namamu satu baris pun di sertifikat? Ejek Fania. Mas Bimo sudah membereskan semuanya dengan rapi. Bimo melemparkan setumpuk dokumen ke atas meja. Tidak ada lagi harta atas namamu. Dewi memeriksa dokumen itu dengan mata gemetar. Benar saja, semua aset telah dialihkan ke nama orang lain. Kalau kamu lihat dokumennya, semuanya terlihat seolah-olah kamu menyetujuinya dengan sukarela, kata Bimo dengan angkuh. Ingat dokumen-dokumen yang kamu tanda tangani tanpa tahu apa-apa sebelum operasi? Barulah Dewi mengerti segalanya. Dokumen-dokumen yang tak terhitung jumlahnya yang Bimo sodorkan padanya dengan alasan untuk keperluan operasi. Jadi, dari awal, semuanya sudah direncanakan? Bisa dibilang begitu, Bimo mengangkat bahu acuh tak acuh. Kamu hanya menginginkan ginjalku lalu mencampakkanku. Mencampakkan? Kasar sekali bahasamu. Kita hanya berjalan di jalan masing-masing. Dewi menggenggam erat pecahan kotak musik di tangannya dan berdiri. Darah merah merembes dari telapak tangannya. Ia terluka parah oleh pecahan tajam itu. Kalian pasti akan menerima balasannya. Kalian akan kena karma, kata Dewi sambil menatap kedua orang itu bergantian dengan tangan berdarah. Wah, ini ancaman. Perlu direkam tidak, Mas Bimo? Fania tertawa terbahak-bahak sambil mengeluarkan ponselnya. Dewi memegang gagang pintu dengan tangan berdarah. Saat hendak membuka pintu dan pergi, suara Bimo terdengar dari belakang. Oh ya, barang-barangmu sudah aku titipkan di pos satpam, ambil saja. Cuma pakaian dan beberapa barang pribadimu yang tidak seberapa itu. Dewi meninggalkan apartemen tanpa menoleh ke belakang. Di dalam lift, kakinya lemas dan ia jatuh terduduk. Setibanya di pos satpam, seorang petugas keamanan memberinya 2 kotak berdebu dengan tatapan iba. Aduh, Bu, pertengkaran suami istri itu biasa. Yang sabar ya, Bu, kata satpam itu mencoba menghibur. Terima kasih, Pak. Dewi membawa kotak-kotak itu keluar dari komplek apartemen, angin malam yang dingin menusuk pipinya yang terluka. Ia memberhentikan taksi dan menuju rumah temannya, Rina, yang baru saja bercerai. Di luar jendela mobil, lampu-lampu jalan yang familiar tampak kabur, karena air mata. Di sofa ruang tamu rumah Rina, Dewi duduk seperti orang linglung. Matanya yang kosong menatap ke suatu tempat di layar televisi yang menyala, tetapi ia tidak melihat apa-apa. Sudah 3 hari Dewi hampir tidak bergerak dari sofa dengan posisi yang sama. Dewi, ayolah makan sedikit, ya? Rina membawa semangkuk bubur ayam hangat dan meletakkannya di depan Dewi. Tidak nafsu makan. Aku tidak mau makan. Dewi menggelengkan kepala dengan lemah. Setidaknya 1 suap. Kalau begini terus kamu bisa sakit. Bagaimana kalau kamu pingsan? Rina memaksa sendok ke tangan Dewi. Dewi, karena tidak enak dengan temannya, menyuap sesendok bubur lalu meletakkannya kembali. Rina, rasanya lebih baik aku mati saja. Hei, Dewi Lestari. Sadar. Jangan bicara yang tidak-tidak. Rina memegang bahu Dewi dan mengguncangnya dengan keras. Kenapa kamu harus mati karena manusia sampah seperti itu? Siapa yang mau mati? Aku yang bodoh. Aku yang paling bodoh di dunia. Bagaimana bisa manusia seperti itu? Aku sudah memberikan sebagian tubuhku. Aku memberikan ginjalku. Bagaimana bisa dia melakukan ini padaku? Air mata kembali mengalir dari mata Dewi yang kering. Rina menghela napas panjang dan memeluk Dewi yang menangis. Dewi, aku kenal seorang pengacara yang membantuku saat bercerai. Rina memulai dengan hati-hati. Dia sangat hebat dan baik. Bagaimana kalau kita coba menemuinya? Tidak ada gunanya. Tidak ada apapun atas namaku. Pria itu sudah mengambil semuanya. Setidaknya kita coba. Siapa tahu ada jalan keluar. Rina, karena frustrasi, mengeluarkan ponselnya dan mencari nomor. Aku hubungi dia sekarang juga. Tunggu sebentar. Setelah selesai menelepon, Rina berkata pada Dewi, beliau bisa bertemu besok sore. Kita harus pergi, tidak ada alasan. Keesokan sorenya, Dewi dan Rina tiba di sebuah kantor hukum. Kantor itu berkesan tenang dan rapi. Seorang pengacara muda mempersilakan mereka ke ruang rapat. Selamat sore. Saya Aditya Nugraha, kata pengacara itu sambil memberikan kartu namanya dengan sopan. Silakan duduk.
Saya Dewi Lestari, sapa Dewi dengan suara lirih. Saya sudah mendengar garis besar ceritanya dari Mbak Rina. Bisa Anda ceritakan lebih detail? Dewi, seolah sedang melakukan pengakuan dosa, menceritakan semuanya. Tentang penyakit gagal ginjal suaminya dan donasi ginjalnya, surat cerai yang tiba-tiba ia terima setelah keluar dari rumah sakit, hingga perampasan aset yang terencana dengan matang. Aditya Nugraha mendengarkan dengan saksama dan mencatat setiap detail cerita Dewi. Apakah Anda punya salinan dokumen-dokumen yang Anda tanda tangani bersama suami Anda? Tidak ada. Mas Bimo membawa semuanya, saya tidak punya satu pun. Kapan tepatnya pengalihan aset itu terjadi? Tepat sebelum operasi. Dia menipu saya dengan mengatakan itu dokumen untuk keperluan operasi. Setelah mendengar semuanya, pengacara itu menggelengkan kepala dengan prihatin. Jujur saja, ini akan menjadi pertarungan yang sangat sulit. Satu kalimat dari pengacara itu membuat jantung Dewi serasa berhenti berdetak. Fakta perselingkuhannya bisa dibuktikan, tetapi asetnya sudah dialihkan secara legal dan sempurna, bahkan dengan persetujuan Anda. Jadi tidak ada cara lain? Tanya Dewi dengan suara putus asa. Kita bisa mengajukan gugatan secara hukum. Tetapi kemungkinan menangnya sangat tipis. Meskipun saya sudah memberikan ginjal saya, organ yang sama berharganya dengan nyawa saya, sayangnya, donasi organ dianggap sebagai tindakan sukarela yang murni. Jelas pengacara itu tentang realitas hukum yang dingin. Karena tidak bisa dianggap sebagai transaksi yang mengharapkan imbalan, sulit untuk menuntut kompensasi secara hukum. Dewi bersandar di kursi, lemas. Jadi, pria itu sudah merencanakan semua ini dari awal. Rina yang berada di sebelahnya tidak bisa menahan amarah. Benar-benar iblis, sudah merencanakan untuk menusuk dari belakang. Setelah keluar dari kantor hukum, Dewi dan Rina berjalan tanpa kata. Saat itu, dari sebuah layar besar di toko elektronik, berita mengalir dengan suara keras. Kisah pengusaha sukses, Bapak Bimo Prakoso, yang berhasil bangkit kembali setelah mengalahkan penyakit dengan semangat pantang menyerah. Wajah Bimo yang sehat dan percaya diri memenuhi layar. Bimo tersenyum ke arah kamera. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada pendonor anonim yang telah menyelamatkan saya. Saya akan selalu mengingat pengorbanan mulianya dan akan hidup untuk mengabdi pada masyarakat. Penipu kelas kakap, Rina tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Dewi hanya menatap kosong pada Bimo yang berwajah malaikat di layar. Rina, sepertinya aku harus mencoba menemui ibu mertuaku, kata Dewi, seolah memegang harapan terakhir. Apa kamu pikir nenek licik itu akan membantumu? Aku tidak tahu. Tapi setidaknya aku harus mencoba. Menjelang malam, Dewi mendatangi rumah ibu mertuanya. Ia menekan bel, dan tak lama kemudian pintu terbuka. Ibu mertuanya berdiri di sana dengan ekspresi sedingin es. Ada urusan apa kamu ke sini? Ibu, ini saya, Dewi. Ada perlu apa kamu datang jauh-jauh kemari? Ibu mertua hanya membuka pintu setengah, menghalangi Dewi masuk dengan tubuhnya. Ibu, Mas Bimo keterlaluan sekali pada saya. Tolong bantu saya, Bu. Bagaimana aku bisa membantumu? Ibu mertua menghela napas seolah terganggu. Semuanya sudah selesai. Mau apa lagi sekarang? Ibu tahu semuanya dari awal, kan? Air mata menggenang di mata Dewi. Tahu atau tidak, apa gunanya sekarang? Ibu mertua mengeluarkan amplop putih tebal dari tas tangannya. Ini. Ambil ini dan selesaikan semuanya dengan bersih. Itu adalah amplop tebal berisi uang tunai. Saya tidak butuh uang. Saya datang ke sini bukan karena uang. Lalu apalagi yang kamu mau? Bimoku sekarang harus terbang tinggi. Dia harus memulai hidup baru, kata ibu mertua dengan dingin. Kamu hiduplah dengan caramu sendiri. Itu yang terbaik untuk kita semua. Ibu, saya memberikan ginjal saya untuk putra ibu, Dewi meratap. Ya, karena itu aku akan berterima kasih seumur hidup, tapi itu tidak bisa menjadi alasan untuk menghambat masa depan anakku. Ibu mertua memaksa amplop itu ke tangan Dewi. Ambil ini. Dan jangan pernah muncul di hadapan kami lagi. Ibu, bagaimana bisa? Bimoku akan segera memulai bisnis besar.
Ibu mertua mengucapkan kata-kata terakhirnya sambil menutup pintu. Jadi jangan lagi menjadi penghalang di jalan kami. Ini permintaanku. Brak, pintu tertutup tanpa ampun. Dewi berdiri termangu di depan pintu yang tertutup. Ia meletakkan amplop di tangannya dengan diam di lantai depan pintu, lalu berbalik. Langkahnya menuruni tangga terasa sangat berat. Dalam perjalanan pulang ke rumah yang gelap, Dewi akhirnya menyadari. Ia kini benar-benar sendirian di dunia ini. Suami, keluarga, rumah yang hangat, tak ada satupun yang tersisa. Yang ada hanyalah kehidupan suram yang harus ia jalani dengan tubuh yang tak lagi utuh. Di atas meja ruang tamu rumah Rina, tumpukan surat penolakan berwarna putih menggunung. Itu adalah hasil dari kunjungannya ke semua kantor hukum yang ia datangi. Semuanya menolak kasus Dewi dengan alasan kemungkinan menang yang kecil. Sepertinya ini benar-benar akhir, gumam Dewi sambil membereskan surat-surat itu dengan lesu. Menyerah? Kita bahkan belum memulainya. Rina berlari membawa laptop dan meletakkannya tepat di depan Dewi. Dewi, aku sudah mencarinya semalaman, bagaimana dengan pengacara ini? Di layar, terpampang sebuah artikel berita online yang sudah usang. Judulnya, Spesialis Kasus Tanpa Harapan, Spesialis Gugatan Tak Menghasilkan Uang, Pengacara Aditya Nugraha. Tingkat kemenangannya sangat rendah, tapi dia hanya bergerak berdasarkan keyakinannya. Pengacara aneh yang hanya menangani kasus yang sesuai dengan prinsipnya. Rina membacakan isi artikel dengan cepat. Dia disebut sebagai benteng terakhir bagi semua orang lemah di dunia. Tingkat kemenangannya rendah, katamu? Tanya Dewi dengan nada tak antusias. Tapi ini yang terakhir, coba sekali lagi saja, ya? Aku juga sudah menemukan alamatnya di sini. Rina menyerahkan ponselnya yang menampilkan alamat ke tangan Dewi. Tertera alamat sebuah gedung ruko tua. Keesokan sorenya, Dewi pergi ke alamat itu sendirian. Gedung ruko tua yang sepertinya akan runtuh, di lantai 3. Di ujung koridor, sebuah papan nama seukuran telapak tangan bertuliskan Kantor Hukum Aditya Nugraha terpasang dengan goyah. Saat membuka pintu, tampak sebuah kantor sempit dengan tumpukan berkas setinggi gunung. Seorang staf administrasi wanita paruh baya menatap Dewi dari balik kacamatanya. Ada yang bisa saya bantu? Tanyanya dengan nada acuh tak acuh. Saya ingin berkonsultasi dengan Bapak pengacara. Sudah buat janji? Belum. Saya belum sempat. Staf itu melihat kalender di dinding. Wah, hari ini sudah penuh. Anda harus datang lagi minggu depan. Tolong Bu, ini masalah yang sangat penting. Mohon Dewi dengan suara lirih. Maaf, tapi itu aturannya. Silakan buat janji dulu. Staf itu menggelengkan kepala dengan tegas. Tepat saat Dewi hendak berbalik dengan langkah berat, pintu kantor di dalam terbuka dan seorang pria paruh baya keluar. Ia mengenakan setelan yang pas di badan, tetapi wajahnya seolah menanggung semua kelelahan dunia. Bu Sinta, janji temu berikutnya kapan? Tanya Aditya Nugraha pada stafnya. Setengah jam lagi Pak. Baiklah, saya keluar cari angin sebentar. Aditya mengambil mantel tuanya. Saat itu, pandangannya berhenti pada tumpukan dokumen di tangan Dewi. Di antara dokumen yang digenggam erat Dewi, sekilas terbaca tulisan surat keterangan pendonor organ. Aditya menghentikan langkahnya. Ia menatap wajah Dewi dengan saksama. Tatapan mata yang penuh keputusasaan, kemarahan yang mendalam, dan kepasrahan. Maaf, kalau boleh tahu, Anda datang untuk urusan apa? Tanya Aditya langsung pada Dewi. Saya datang untuk konsultasi gugatan cerai, tapi saya belum buat janji. Apakah ini terkait dengan donasi organ? Aditya menunjuk tepat pada dokumen Dewi. Iya. Saya mendonorkan ginjal saya pada suami saya, tapi... Suara Dewi bergetar tak terkendali, sekarang dia mencampakkan saya dan mengambil semua harta saya. Aditya menoleh ke stafnya. Bu Sinta, tolong tunda janji temu berikutnya 1 jam. Tapi, Pak, itu agak sulit. Tidak apa-apa, saya akan menelepon klien itu sendiri untuk meminta pengertiannya. Aditya membuka lebar pintu ruang konsultasi. Silakan masuk. Dewi masuk ke ruang konsultasi dengan bingung. Dinding di sekelilingnya dipenuhi buku-buku hukum tua dan berkas-berkas yang seolah akan runtuh. Di salah satu dinding,
tertempel clipping koran tentang kasus-kasus yang kalah di pengadilan. Silakan duduk. Mau minum sesuatu? Tidak, terima kasih. Dewi duduk di kursi kulit yang sudah usang. Tolong ceritakan dari awal, sedetail mungkin, kata Aditya sambil membuka buku catatan tuanya. Dewi mulai menceritakan semua yang terpendam, seperti air bah yang pecah. Tentang masa-masa Bimo sakit dan janji-janjinya yang putus asa, hingga pengkhianatan kejam yang datang begitu operasi selesai. Selama bercerita, air mata panas tak henti-hentinya mengalir dari mata Dewi. Anda bilang ada beberapa dokumen yang Anda tanda tangani bersama suami Anda sebelum operasi? Tanya Aditya tajam. Iya, katanya itu dokumen terkait operasi, dan ada juga yang katanya untuk investasi. Bodohnya saya percaya begitu saja. Dan dokumen-dokumen itu ternyata adalah surat pengalihan aset. Saya sangat bodoh. Isak Dewi menyalahkan diri sendiri. Bukan. Orang yang memanfaatkan kepercayaan Anda itulah yang iblis. Aditya meletakkan pulpen yang dipegangnya. Siapa nama suami Anda? Bimo Prakoso. Dan perusahaan yang menerima pengalihan aset? Perusahaan atas nama wanita bernama Fania, tapi detailnya saya tidak tahu. Aditya tampak berpikir keras. Apakah Anda ingat sesuatu yang Bimo katakan tentang investasi sebelum operasi? Dewi menyeka air matanya dan berusaha keras mengingat. Kalau tidak salah, dia bilang itu investasi di teknologi bio baru. Investasi bio? Iya. Saat dia mengajak saya menandatangani dokumen-dokumen itu, tiba-tiba, sesuatu melintas di benak Dewi seperti kilat. Ah, saya ingat sebagian nama perusahaannya. Apa itu? IR. Benar. Namanya IR Bio. Mendengar itu, mata Aditya yang tampak lelah bersinar dingin. IR Bio. Inisial dari nama wanita itu, Fania. Benar, Pak. I dari Fania. Aditya dengan cepat membuka laptopnya dan mencari sesuatu. Ketemu. IR Bio Investama. Informasi sebuah perusahaan kecil muncul di layar. Tanggal pendiriannya tepat 2 bulan sebelum Anda operasi. Aditya memutar layar monitor ke arah Dewi. Ini jelas penipuan. Perusahaan fiktif yang dibuat sejak awal untuk menipu Anda. Jadi saya bisa menang? Tanya Dewi dengan mata penuh harapan. Ini tidak akan menjadi pertarungan yang mudah. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Aditya membereskan berkas-berkas yang berantakan. Kemungkinan besar Bimo juga mendaftarkan asuransi jiwa. Asuransi jiwa? Penal. Untuk berjaga-jaga jika operasi gagal, dia pasti berniat mengambil uang pertanggungan yang besar juga. Aditya berdiri dari kursinya. Kasus ini akan saya tangani. Ini bukan sekadar gugatan cerai biasa. Ini adalah kejahatan keji yang menghancurkan hidup seseorang. Air mata kembali mengalir dari mata Dewi. Namun kali ini, bukan air mata putus asa, melainkan air mata harapan. Di kantor Aditya yang usang, Dewi merasa untuk pertama kalinya menemukan seseorang yang berpihak padanya, dan ia menangis sejadi-jadinya. Semua kesedihan dan kemarahan yang selama ini ia tekan, meledak seperti bendungan yang jebol. Aditya diam-diam memberikan segelas air. Tenanglah. Pertarungan yang sebenarnya baru akan dimulai. Dewi meminum air itu dengan tangan gemetar, berusaha menenangkan diri. Bapak benar-benar akan membantu saya? Sekali saya tangani, saya akan bersama Anda sampai akhir, apapun itu. Aditya memutar layar laptopnya ke arah Dewi. Berdasarkan cerita Anda, saya mencoba melacak aliran dana perusahaan YR Bio ini. Di layar, tertera riwayat transaksi yang rumit dan memusingkan. Tepat sebelum operasi, sejumlah besar dana langsung pindah ke perusahaan ini. Itu uang hasil penjualan rumah kami, kata Dewi setelah melihat jumlah yang tertera di layar. Lebih dari 5 miliar rupiah, dipindahkan hanya dalam 1 hari. Aditya membuka file lain, tapi ada yang aneh. Apa itu? Perusahaan ini adalah perusahaan cangkang yang sempurna. Tidak ada aktivitas bisnis sama sekali. Aditya melanjutkan penjelasannya dengan tenang. Singkatnya, ini adalah perusahaan fiktif yang dibuat oleh Bimo dan Fania.
Jadi mereka mendekati saya sejak awal dengan tujuan merampas harta saya. Benar. Tapi ini baru permulaan. Ada masalah yang lebih besar. Aditya mulai mencari di basis data asuransi. Apakah Anda ingat menandatangani dokumen terkait asuransi sebelum operasi? Dewi berusaha keras mengingat. Sepertinya ada. Bimo bilang itu untuk berjaga-jaga dari risiko operasi. Wajah Dewi tiba-tiba pucat pasi. Jangan-jangan. Itu asuransi atas nama saya? Saat Aditya memeriksa basis data perusahaan asuransi, ekspresinya menegang dingin. Asuransi kematian dengan uang pertanggungan 10 miliar rupiah. Apa? Dewi melompat dari kursinya. Penerima manfaatnya adalah suami Anda, Bimo Prakoso. Aditya menunjuk layar monitor. Ini artinya, jika saya meninggal saat operasi, Bimo akan menerima 10 miliar rupiah begitu saja. Dewi jatuh terduduk di kursi, kakinya lemas. Berarti, mereka bisa saja membunuh saya. Kemungkinan itu sangat tinggi, tapi karena operasinya berhasil, mereka mengubah rencana, kata Aditya sambil membereskan dokumen, yaitu dengan mengambil ginjal Anda dan menyelesaikan semuanya dengan rapi melalui perceraian. Bagaimana bisa manusia melakukan hal sekeji ini? Dewi menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Pak pengacara, dengan bukti sebanyak ini, apakah sudah cukup? Belum. Ini masih kurang. Lawan kita telah merancang semuanya dengan sempurna. Kita butuh bukti yang telak. Aditya menatap lurus ke arah Dewi. Rekaman suara Bimo atau ibu mertuanya yang mengakui semua rencana ini akan menjadi bukti yang paling kuat. Bagaimana saya bisa mendapatkannya? Ada satu cara, meskipun berisiko tinggi. Aditya membuka laci mejanya dan mengeluarkan sebuah alat kecil seukuran kuku jari. Alat perekam super mini. Apa yang harus saya lakukan dengan ini? Temui ibu mertua Anda sekali lagi, kata Aditya sambil menyerahkan alat perekam itu. Tunjukkan diri Anda sebagai orang yang putus asa dan tidak punya apa-apa lagi, dia pasti akan lengah. Apa yang harus saya katakan saat bertemu dengannya? Katakan Anda akan menyerahkan segalanya, dan mohon ampun padanya. Memohonlah demi anak Anda. Dewi menerima alat perekam itu dengan tangan gemetar. Apakah mereka akan menunjukkan sifat asli mereka? Sangat mungkin. Terutama ibu mertuanya, dia pasti tipe orang yang ingin menyombongkan betapa pintar dan hebatnya putranya. Aditya menjelaskan rencananya secara rinci. Apakah ada tempat yang rutin dikunjungi ibu mertua Anda? Ada. Setiap Kamis sore dia pergi ke spa mewah di kawasan Senopati. Bagus. Kamis ini, pergilah ke sana. Dewi mengangguk mantap. Apakah saya bisa melakukannya? Anda bisa. Tidak, Anda harus berhasil. Aditya menatap mata Dewi dengan tegas. Ini adalah pertarungan untuk merebut kembali hidup Anda. Dewi menggenggam erat alat perekam di tangannya. Tapi, Pak pengacara. Ya, silakan. Kenapa Bapak mau sejauh ini membantu saya? Aditya terdiam sejenak menatap keluar jendela. Adik perempuan saya pernah mengalami hal serupa. Aditya tersenyum getir. Waktu itu, saya tidak tahu apa-apa, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dewi menatap Aditya. Dari penyesalan mendalam di matanya, ia bisa merasakan ketulusan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ucapan terima kasih akan saya terima setelah kita menang di pengadilan, kata Aditya sambil berdiri. Setelah Anda selesai merekam pada hari Kamis, segera hubungi saya. Saat hendak meninggalkan kantor, Dewi tiba-tiba berbalik. Pak pengacara, bagaimana kalau saya gagal? Jangan berpikir tentang kegagalan, kata Aditya tegas. Tapi untuk berjaga-jaga, simpan nomor saya di panggilan cepat nomor 1 di ponsel Anda. Dewi keluar dari kantor. Sambil menunggu lift, ia meraba alat perekam di sakunya. Sentuhan logam dingin terasa di ujung jarinya. Sekarang adalah waktunya untuk memainkan sandiwara yang menyedihkan. Waktu yang tersisa hingga hari Kamis adalah 3 hari. Sejak hari itu, Dewi mulai berlatih di depan cermin siang dan malam. Ekspresi paling menyedihkan di dunia, suara memohon, hingga gestur tubuh yang hancur karena kehilangan segalanya. Ibu, tolong maafkan saya sekali saja. Semuanya salah saya.
Dewi berakting di depan bayangannya yang hancur di cermin. Ia bahkan berlatih meneteskan air mata dan berlutut. Tepat saat itu, ponsel Dewi berdering, "Aditya Nugraha. Persiapannya lancar?" "Iya. Saya sedang berusaha keras. Saya baru saja menemukan satu hal lagi." Suara Aditya terdengar berat. Bimo Prakoso ternyata menyiapkan satu dokumen lain tepat sebelum operasi. "Apa itu?" "Sebuah surat pernyataan yang menyatakan bahwa jika Ibu Dewi meninggal saat operasi, semua aset secara otomatis akan diwariskan kepada Bimo Prakoso." Seluruh tubuh Dewi merinding. "Jadi, dia benar-benar berharap saya mati?" "Benar. Bahkan jika Anda meninggal di meja operasi, mereka akan mendapatkan segalanya." Hening sejenak di telepon. Tatapan mata Dewi berubah sedingin es. Dewi kembali menatap dirinya di cermin. Ini bukan lagi akting. Ini adalah awal dari balas dendam yang sesungguhnya. Kamis sore, pukul 2 siang. Di depan sebuah spa mewah di kawasan Senopati, Jakarta, mobil-mobil impor berjejer rapi. Dewi sengaja mengenakan pakaian tua dan lusuh, menampilkan sosok yang seolah akan pingsan kapan saja. Rambutnya dibiarkan acak-acakan, dan wajahnya pucat pasi saat menunggu di lokasi yang telah ditentukan. Tak lama, sebuah sedan Mercedes hitam yang familiar berhenti dengan mulus di depan lobi spa. Seorang sopir dengan sopan membukakan pintu belakang, dan ibu mertuanya yang berdandan glamor turun. Dari ujung rambut hingga ujung kaki, ia dibalut barang-barang mewah, dan kacamata hitam angkuh bertengger di wajahnya. Dewi berjalan terhuyung-huyung seolah akan jatuh. Ibu mertuanya mengerutkan kening dengan ekspresi jijik melihat kemunculan Dewi yang tiba-tiba. "Sedang apa kamu di sini?" "Ibu, saya sudah menunggu ibu dari pagi," kata Dewi dengan suara yang seolah akan menangis. "Kamu gila. Jangan berbuat seperti ini di sini." Memalukan dilihat orang, ibu mertua melihat sekeliling dengan gugup. Wanita-wanita kaya yang keluar masuk spa mulai berbisik-bisik sambil melirik mereka. Tolong dengarkan saya sebentar saja." Dewi memegang lengan ibu mertuanya dengan putus asa. "Lepaskan tanganmu. Dilihat orang." Ibu mertua menepis tangan Dewi dengan kasar. Tepat pada saat itu, Dewi langsung berlutut di tempat. "Ibu, tolong, saya mohon." Orang-orang yang lewat berhenti dan menatap dengan kaget. Wajah ibu mertuanya memerah seperti tomat matang. "Kamu, cepat bangun. Sekarang juga." Ibu mertua menarik lengan Dewi dengan panik. "Ikut aku. Kita bicara di tempat lain, jangan di sini." Ibu mertua menyeret Dewi seperti barang ke tangga darurat gedung. Begitu masuk ke ruang tangga beton yang dingin dan sepi, ibu mertua mendorong Dewi hingga jatuh. "Apa-apaan ini? Kamu benar-benar sudah gila ya?" teriak ibu mertua dengan suara penuh amarah. "Ibu, saya benar-benar minta maaf." Dewi menangis terseduh-seduh sambil terduduk di lantai. "Semuanya salah saya. Semua salah saya. Sekarang baru bilang salah? Saya telah berbuat dosa yang tak terampuni pada Mas Bimo." Dewi melanjutkan sambil terisak. "Saya memang istri yang tidak berguna. Wajar jika Mas Bimo meninggalkan saya." Ekspresi tajam ibu mertuanya sedikit melunak. "Akhirnya kamu sadar diri juga." "Iya, Bu. Saya tidak pantas berada di sisi Mas Bimo." Dewi menangis pilu. Tolong beri saya satu kesempatan lagi." Dewi bersujud di kaki ibu mertuanya. "Saya akan menjadi istri yang baik untuk Mas Bimo. Mulai sekarang saya akan melakukan apa saja seperti anjing atau kerbau." "Sudah terlambat. Bimoku sudah sangat bahagia dengan Fania," kata ibu mertua dengan dingin. "Ibu, saya rasanya mau mati." Dewi meratap sambil memukul-mukul lantai. "Saya tidak bisa hidup tanpa Mas Bimo. Tolong selamatkan saya." "Berisik. Apa gunanya sekarang?" Ibu mertua mengeluarkan amplop putih yang familiar dari tasnya. "Ini. Ambil dan jangan pernah muncul lagi di hadapan kami." Itu adalah amplop tebal berisi uang. "Ibu tahu semuanya dari awal, kan?" tanya Dewi dengan suara gemetar. "Apanya?" "Bahwa Mas Bimo akan mencampakkan saya setelah operasi selesai." Ibu mertua tertawa mengejek. "Hal yang sudah jelas kenapa ditanyakan? Dia kan anak yang kulahirkan.
Ibu mertua melemparkan amplop uang itu ke depan wajah Dewi. Dasar anak tidak berguna. Ambil ini dan enyahlah. Dewi memungut amplop yang jatuh di lantai sambil terisak. Tolong jangan muncul lagi di hadapan kami. Baik di depan Bimo maupun aku. Mengerti? Ibu mertua memperingatkan untuk terakhir kalinya. Iya. Iya, saya janji. Dewi menangis sambil bersujud di lantai. Rasakan. Ibu mertua tertawa kecil dan menuruni tangga. Dewi terus melanjutkan akting menangisnya di tempat itu sampai suara langkah kaki ibu mertuanya benar-benar hilang. Beberapa saat kemudian, Dewi perlahan mengangkat kepalanya. Air mata yang mengalir di kedua matanya berhenti seolah kebohongan. Ia mengeluarkan alat perekam mini dari sakunya dan memastikan lampu merahnya menyala. Dewi dengan hati-hati menuruni tangga dan masuk ke lobi spa. Ibu mertuanya sedang duduk di sofa lobi, berbicara dengan seseorang di telepon. Dewi cepat-cepat bersembunyi di balik pilar besar. Ibu mertuanya, dengan suara angkuh, melanjutkan teleponnya dengan seorang teman sambil masuk ke ruang ganti pribadi spa. Dewi mengikutinya tanpa suara. Pintu ruang ganti tertutup, tetapi suara gembira ibu mertuanya terdengar jelas sampai ke koridor. Sayang, ini aku. Baru saja aku melihat tontonan yang lucu sekali. Dewi, dengan ekspresi dingin, menempelkan tubuhnya ke dinding di samping pintu ruang ganti, dan mengangkat alat perekamnya tinggi-tinggi. Si Dewi itu datang, berlutut dan memohon-mohon, menyedihkan sekali kelihatannya. Tawa kasar ibu mertuanya terdengar. Tapi berkat membujuk anak bodoh itu, nyawa anakku jadi selamat, kan? Tangan Dewi gemetar karena marah. Tetapi ia semakin menguatkan genggamannya pada alat perekam. Dapat ginjal gratis, dapat harta juga, ini namanya untung besar, kan? Iya, kan? Kata ibu mertuanya dengan angkuh. Cinta? Karena cinta. Dia rela memberikan organ berharganya. Apa ada orang sebodoh dia di dunia ini? Tatapan mata Dewi berubah sedingin es. Memang Bimoku tidak merencanakannya dari awal, tapi pada akhirnya semuanya berjalan sangat baik. Bertemu Fania membuka kesempatan yang lebih baik, dan Dewi sekarang sudah tamat riwayatnya. Aku lempar amplop uang, dia menangis terharu berterima kasih, hahaha. Tawa mengejek ibu mertuanya menggema hingga keluar ruang ganti. Dewi diam-diam meninggalkan tempat itu dan menuju keluar gedung. Di parkiran bawah tanah, ia menemukan Mercedes hitam ibu mertuanya. Sopirnya sedang tertidur pulas di dalam mobil. Sekitar 10 menit kemudian, ibu mertuanya muncul dengan wajah segar setelah dipijat dan masuk ke mobil. Begitu mobil berjalan, ibu mertuanya kembali menelepon seseorang. Jendela mobil sedikit terbuka, Dewi, bersembunyi di balik pilar parkiran, sekali lagi mengangkat alat perekamnya. Bimo, ini ibu. Urusan si Dewi itu sudah ibu bereskan dengan rapi. Suara ibu mertuanya penuh percaya diri. Dia sudah menyerah total, jadi jangan khawatir. Sekarang siapkan saja pernikahanmu dengan Fania. Mobil itu benar-benar keluar dari parkiran. Dewi menekan tombol berhenti merekam. Tanda bahwa file telah tersimpan dengan aman muncul. Dewi mengeluarkan ponselnya dan menelepon Aditya. Pak pengacara, ini saya. Berhasil. Kerja bagus sekali. Bisa langsung kirimkan filenya? Bisa, Pak. Saya kirim sekarang juga. Dewi mengirimkan file rekaman itu ke pengacaranya. Tak lama, telepon dari Aditya berdering. Sudah saya periksa. Ini sempurna. Suara Aditya terdengar bersemangat. Sekarang kita punya bom dahsyat untuk diledakkan di pengadilan. Dewi menoleh ke gedung spa. Ibu mertuanya pasti tidak akan pernah menyangka betapa sempurnanya ia telah ditipu. Berjalan di jalanan, Dewi untuk pertama kalinya tersenyum sungguhan. Itu bukan senyuman akting, melainkan senyuman yang meramalkan kemenangan yang mendebarkan. Waktu menuju persidangan berjalan tanpa henti. Di kantor Aditya yang penuh tumpukan berkas, Dewi sedang memeriksa dokumen bersama pengacaranya. Sidang pertama ditetapkan pada hari Selasa minggu depan. Aditya menunjukkan surat pemberitahuan dari pengadilan kepada Dewi. Sebelum itu, kita harus mendeklarasikan perang terlebih dahulu kepada mereka. Kita kirim somasi. Somasi? Apa itu?
Kita secara resmi memberitahu Bimo dan wanita itu bahwa kita mengetahui semua kejahatan mereka. Aditya langsung menyusun draft somasi. Perampasan aset yang terencana, percobaan penipuan menggunakan asuransi jiwa bernilai besar, hingga tindakan perselingkuhan yang keji. Semua tuduhan ditulis dengan detail dan tajam. Apakah tidak apa-apa kita memberitahukan semua kartu kita seperti ini? Tanya Dewi dengan khawatir. Untuk menangkap ular, kita harus memancingnya keluar dari sarangnya. Somasi ini akan menjadi tongkat yang mengusik ular itu, kata Aditya sambil memasukkan surat itu ke dalam amplop tercatat. Ketika mereka tahu rencana sempurna mereka terbongkar, mereka akan panik dan pasti akan membuat kesalahan. Beberapa hari kemudian, di apartemen mewah tempat Bimo dan Fania tinggal. Keduanya sedang bersantai minum anggur di ruang tamu, proyek bio kali ini juga lancar. Sebentar lagi kita akan untung besar, kata Bimo puas sambil melihat tabletnya. Saat itu, bel pintu berbunyi keras. Seorang kurir pos menyerahkan sepucuk surat tercatat dan pergi. Apa ini? Sepertinya dari pengadilan. Bimo membuka amplop itu dengan acuh tak acuh. Wajahnya langsung menegang saat membaca isi somasi di dalamnya. Ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mereka bisa tahu? Ada apa sih? Heboh sekali. Fania merebut surat itu dari tangan Bimo dan membacanya. Apa? YRBio. Mereka tahu kalau itu perusahaan cangkang? Tangan Fania gemetar seperti daun. Siapa? Siapa yang membantu perempuan sialan itu? Bimo berteriak dan mengangkat telepon. Bu. Bu. Gawat. Suara santai ibu mertuanya terdengar. Jangan heboh begitu, ada apa? Dewi. Perempuan itu menyewa pengacara. Semua perbuatan kita terbongkar. Apa? Omong kosong macam apa itu? Bimo menjelaskan situasinya dengan panik. Cepat cari pengacara kita, berapapun biayanya, tidak masalah, teriak ibu mertua dengan panik. Bukankah keluarga Fania punya firma hukum langganan? Hubungi mereka. Fania mengambil telepon dan dengan tangan gemetar menelepon seseorang. Pa, ini Fania. Ada urusan yang sangat mendesak. Keesokan harinya, Bimo dan Fania mendatangi sebuah firma hukum terbesar di Indonesia. Seorang pengacara yang merupakan pimpinan firma hukum itu menyambut mereka. Jangan khawatir, kasus seperti ini sudah biasa kami tangani. Pengacara itu berkata dengan percaya diri. Meskipun ada bukti, pada akhirnya pengadilan adalah pertarungan interpretasi. Tapi katanya ada rekaman suara ibuku. Bimo tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Kita bisa klaim itu hasil editan yang jahat. Kita bisa berargumen bahwa konteks keseluruhan percakapan itu penting. Pengacara itu membereskan dokumen dengan santai. Tergantung situasinya, kita bahkan bisa menggugat balik atas tuduhan palsu dan pencemaran nama baik. Saat itu, Dewi sedang makan malam sederhana bersama Rina. Persiapan sidangnya lancar? Iya. Pak Aditya benar-benar mengerjakannya dengan sungguh-sungguh seolah itu masalahnya sendiri. Dewi meletakkan sendoknya. Rina, aku rasa aku harus bertemu langsung dengan Bimo. Apa? Kenapa? Bagaimana kalau terjadi apa-apa denganmu? Aku ingin memberinya kesempatan terakhir untuk menyerah sebelum perang dimulai. Rina menatap Dewi dengan mata penuh kekhawatiran. Baiklah, tapi tolong, hati-hati. Keesokan malamnya, Dewi mendatangi restoran mewah langganan Bimo dan Fania. Saat memeriksa daftar reservasi, benar saja nama mereka ada di sana. Dewi masuk ke dalam restoran. Di meja terbaik dekat jendela, Bimo dan Fania duduk berhadapan sambil minum anggur. Lama tidak bertemu, kata Dewi berhenti di depan meja mereka. Kamu. Bagaimana kamu bisa di sini? Bimo melompat dari kursinya karena kaget seperti melihat hantu. Duduk. Aku datang karena ada yang ingin kubicarakan denganmu. Dewi dengan tenang menarik kursi dari meja sebelah dan duduk. Apa yang Anda lakukan? Fania menyalak dengan suara kesal. Pergi dari sini sebelum saya panggil manajer. Panggil saja. Silakan. Tapi sebaiknya dengarkan dulu ceritaku baru panggil. Dewi mengeluarkan beberapa lembar kertas dari tasnya dan melemparkannya ke atas meja. Transkrip rekaman suara ibu mertuanya dan riwayat transaksi keuangan yang mencurigakan. Apa ini? Wayah Bimo pukat pasi.
Ini bukti perbuatanmu. Hanya sebagian kecil, kata Dewi dengan suara sedingin es. Aku datang untuk memberimu kesempatan terakhir sebelum kita ke pengadilan. Kesempatan apa? Berlutut dan minta maaf sekarang juga, dan kembalikan semua yang telah kau rampas dariku. Bimo tiba-tiba tertawa mengejek. Hah? Kamu pikir kamu tahu apa? Aku tahu segalanya. Aku tahu kamu mendekatiku sejak awal dengan niat menipu. Dewi menatap lurus ke mata Bimo. Aku juga tahu kamu mendaftarkan asuransi jiwa atas namaku, berharap aku mati di meja operasi. Semuanya. Brak. Vania memukul meja. Ini semua rekayasa, kan? Untuk mengancam kami. Rekayasa, bukankah hidup kalian yang busuk ini yang rekayasa? Dewi berdiri dari kursinya. Tawaranku sampai di sini. Sisanya kita lanjutkan di pengadilan. Hei, Dewi Lestari. Bimo berteriak kehilangan akal. Kalau kamu bergerak satu langkah lagi dari sini, aku tidak akan tinggal diam. Tidak tinggal diam? Memangnya kamu mau apa? Dewi perlahan berbalik. Mau mengambil satu ginjal yang tersisa di tubuhku ini juga? Perempuan gila. Bimo mencengkeram lengan Dewi dengan kuat. Saat itu, semua tamu restoran menatap mereka. Lepaskan tanganmu, kata Dewi pelan tapi tegas. Bimo, sadar akan tatapan orang-orang, dengan enggan melepaskan tangannya. Kebenaran yang akan kau lihat di pengadilan bukan hanya ini. Dewi meninggalkan kata-kata terakhirnya dengan dingin. Kebenaran lain yang ingin kalian kubur dalam-dalam, akan aku keluarkan semuanya ke dunia. Dewi meninggalkan restoran tanpa menoleh lagi. Dari belakangnya, terdengar suara panik Bimo dan Vania. Bagaimana ini? Perempuan itu sepertinya benar-benar tahu semuanya. Berisik. Pengacara akan membereskan semuanya. Tapi aku sangat cemas. Dewi keluar dari restoran. Angin malam yang dingin menyejukkan wajahnya yang panas. Saat itu, ponselnya berdering. Aditya Nugraha. Bu Dewi, semua persiapan untuk sidang sudah selesai dengan sempurna. Terima kasih, Pak Pengacara. Tapi pihak lawan menyewa firma hukum terbesar di negara ini. Ini akan menjadi pertarungan yang berat. Tidak apa-apa, kata Dewi sambil menatap langit malam. Kebenaran ada di pihak kita. Sebuah bintang bersinar sangat terang di langit malam yang gelap. Beberapa hari lagi, sidang yang mempertaruhkan segalanya akan dimulai. Dewi kini tidak takut pada apapun. Pagi hari sidang yang menentukan telah tiba. Di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kerumunan wartawan sudah memadati area itu sejak pagi. Suami kejam, campakan istri setelah menerima donasi ginjal. Kasus ini menarik perhatian publik. Dewi tiba di pengadilan bersama Aditya dengan ekspresi tegar. Jangan tegang. Kita hanya akan mengatakan yang sebenarnya. Aditya menepuk ringan bahu Dewi untuk memberinya semangat. Iya, Pak. Saya tidak apa-apa. Saat memasuki ruang sidang, kursi pengunjung penuh sesak tanpa satupun yang kosong. Di kursi terdakwa, Bimo dan Vania duduk didampingi oleh 3 orang pengacara. Ibu mertuanya juga duduk di barisan paling depan, mengamati mereka dengan ekspresi angkuh. Terdakwa Bimo Prakoso dan Vania, silakan berdiri. Hakim membuka sidang dengan hikmat. Pihak penggugat, silakan mulai pembelaannya. Aditya berdiri dari kursinya. Yang Mulia Hakim, kasus ini bukanlah sekadar gugatan cerai dari pasangan yang cintanya telah pudar. Aditya mengangkat tinggi dokumen yang telah disiapkannya. Ini adalah perampasan aset yang terencana dengan memanfaatkan kebaikan dan pengorbanan seseorang, sebuah penipuan yang keji. Keberatan, Yang Mulia. Pengacara Bimo sontak berdiri. Pengacara pihak penggugat membuat tuduhan fiktif tanpa dasar dan mencemarkan nama baik klien kami. Semua tuduhan akan kami buktikan dengan bukti. Aditya menghubungkan laptopnya ke layar pengadilan. Akta pendirian perusahaan YR Bio muncul di layar. Perusahaan yang dipimpin oleh terdakwa Vania ini adalah perusahaan dadakan yang didirikan hanya 2 bulan sebelum operasi transplantasi ginjal penggugat. Aditya melanjutkan penjelasannya. Dan tepat sebelum operasi penggugat, seluruh aset penggugat senilai 5,3 miliar rupiah dialihkan ke perusahaan fiktif ini. Itu adalah investasi yang sah dan disetujui oleh kedua belah pihak, bantah pengacara Bimo dengan percaya diri.
Penggugat juga telah menandatangani semua dokumen dan menyetujuinya. Menyetujuinya? Aditya menunjukkan dokumen lain. Saat itu, penggugat berada dalam situasi di mana ia memutuskan untuk mendonorkan ginjalnya demi menyelamatkan suaminya yang sekarat. Desahan pelan terdengar dari kursi pengunjung. Dalam situasi yang begitu mendesak, apakah Anda pikir penilaian yang normal dan persetujuan yang tulus mungkin terjadi? Itu hanya spekulasi emosional. Lalu bagaimana Anda menjelaskan ini? Aditya menampilkan bukti berikutnya, polis asuransi jiwa. Asuransi jiwa dengan uang pertanggungan 10 miliar rupiah, dan penerima manfaatnya adalah terdakwa Bimo Prakoso. Apakah ini juga persiapan yang wajar? Wajah Bimo langsung menegang. Operasi selalu memiliki risiko. Itu adalah kontrak asuransi yang wajar untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk, jawab pengacara Bimo berusaha tenang. Tapi kenapa harus didaftarkan atas nama penggugat dan penerima manfaatnya adalah terdakwa? Bukankah itu berarti jika penggugat meninggal di meja operasi, terdakwa akan menerima uang pertanggungan yang besar? Hakim menatap Bimo dengan dingin. Terdakwa, coba jelaskan sendiri. Bimo berdiri dari kursinya. Sungguh. Itu hanya untuk berjaga-jaga. Tidak ada niat buruk sama sekali. Berjaga-jaga, cecar Aditya dengan tajam. Maksud Anda, tidak ada niat buruk dalam pikiran untuk menerima uang besar jika istri Anda meninggal? Keberatan. Pengacara penggugat mencoba menjebak terdakwa seolah-olah dia penjahat. Hakim mengangkat tangan untuk menenangkan keributan. Pihak penggugat, apakah ada saksi yang akan dihadirkan? Ada, Yang Mulia. Kami menghadirkan pegawai bank yang menangani transfer dana saat itu sebagai saksi. Seorang pegawai bank dengan pakaian rapi masuk ke kursi saksi. Saksi, apakah Anda ingat kejadian pada tanggal 15 Oktober tahun lalu, sekitar pukul 3 sore? Ya, saya ingat dengan jelas. Siapa yang datang ke bank pada hari itu? Terdakwa Bimo Prakoso dan terdakwa Fania datang bersama. Mendengar itu, wajah Fania tampak terkejut. Apa yang mereka berdua lakukan? Mereka menarik sejumlah besar uang tunai dan meminta sebagian ditransfer ke rekening di luar negeri. Berapa jumlahnya? Total 5,3 miliar rupiah. Kursi pengunjung mulai berbisik-bisik. Dari mana sumber uang itu? Itu adalah uang dari pencairan deposito atas nama penggugat, Dewi Lestari. Bimo tanpa sadar berdiri. Itu jelas uang investasi. Terdakwa, silakan duduk. Sekali lagi mengganggu jalannya persidangan, Anda akan saya keluarkan, hakim memperingatkan dengan tegas. Aditya melanjutkan pertanyaannya. Saksi, apakah pemilik rekening, Ibu Dewi Lestari, juga ada di sana saat itu? Tidak. Hanya kedua terdakwa yang datang. Bagaimana bisa transfer sebesar itu dilakukan tanpa kehadiran pemiliknya? Terdakwa Bimo Prakoso membawa surat kuasa dan surat keterangan asli yang sudah disiapkan sebelumnya. Saksi menunjukkan salinan dokumen kepada hakim. Namun, sesuai peraturan internal kami merasa tanda tangan di surat kuasa itu berbeda dari biasanya dan perlu konfirmasi. Berbeda bagaimana? Tanda tangan itu lebih bergetar dan tidak wajar dibandingkan tanda tangan Ibu Dewi biasanya. Pengacara Bimo dengan panik berdiri. Itu hanya dugaan pribadi saksi. Bukan. Kami memiliki kewajiban untuk memverifikasi keaslian tanda tangan, kata saksi dengan tegas. Jadi kami mencoba menelepon Ibu Dewi untuk konfirmasi, tetapi apa yang terjadi? Terdakwa Bimo Prakoso dengan keras melarang kami menelepon, dengan alasan istrinya sedang sibuk persiapan operasi di rumah sakit dan tidak boleh diganggu. Seluruh ruang sidang gempar karena terkejut. Pada saat itu, di mana penggugat Dewi Lestari berada? Tanya Aditya sambil menoleh ke Dewi. Saya sedang bersiap untuk rawat inap untuk operasi. Dewi menatap kursi saksi dan diam-diam menyeka air matanya. Tepat sehari sebelum operasi besar untuk mendonorkan ginjal kepada suami saya. Ya, benar. Wajah Bimo memerah padam. Yang Mulia Hakim, teriak pengacara Bimo dengan panik, kami meminta skorsing sebentar. Sidang diskors selama 10 menit. Hakim mengetuk palu. Selama skorsing, di koridor pengadilan terdengar suara Bimo dan Fania bertengkar hebat. Kamu gila?
Kenapa tidak bilang kalau pegawai bank itu akan jadi saksi? Aku juga tidak menyangka dia akan datang. Sekarang bagaimana? Masalahnya sudah jadi begini. Pengacara Bimo mencoba melerai mereka. Ini belum berakhir. Tolong. Tenanglah. Sidang kembali dibuka dan hakim mengumumkan, sidang dilanjutkan. Aditya berdiri. Yang mulia hakim, kami memiliki satu bukti terakhir yang sangat menentukan. Apa itu? Rekaman suara ibu dari terdakwa Bimo Prakoso, Ibu Ratih. Ibu mertua yang duduk di kursi pengunjung terkesiap kaget dan berdiri. Itu ilegal. Merekam suara orang tanpa izin. Tidak, Yang Mulia. Ini adalah bukti yang sah karena direkam langsung oleh penggugat Dewi Lestari, yang merupakan pihak dalam percakapan itu. Aditya memutar file rekaman. Bimoku kan pintar sekali. Berhasil membujuk anak bodoh sepertimu, dapat ginjal gratis, dan semua hartamu sekarang jadi milik kami. Suara ibu mertuanya yang kasar dan kejam terdengar jelas di seluruh ruang sidang. Hal yang sudah jelas kenapa ditanyakan? Dia kan anak yang kulahirkan. Setelah semuanya terbongkar, ibu mertuanya berteriak histeris dan jatuh pingsan ke belakang. Ibu! Bimo melompat dari kursi terdakwa dan berlari ke arah ibunya yang pingsan. Tolong panggil ambulans, cepat. Ruang sidang menjadi kacau balau. Hakim mengetuk palu sekuat tenaga. Tenang. Sidang hari ini ditunda sampai di sini. Sidang berikutnya akan digelar Selasa depan, pukul 10 pagi. Dewi keluar dari ruang sidang yang kacau bersama Aditya. Para wartawan mengerumuni mereka seperti lebah, melontarkan pertanyaan. Bagaimana perasaan Anda tentang sidang hari ini? Kebenaran tidak bisa ditutupi oleh apapun. Pada akhirnya semua akan terungkap, jawab Aditya sambil melindungi Dewi. Dewi berjalan lurus ke depan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Benteng pertahanan mereka yang angkuh hari ini telah retak untuk pertama kalinya. Namun, pertarungan sesungguhnya belum berakhir. Sidang kedua pun tiba. Semalaman, internet dipenuhi berita dengan judul seperti pria tak tahu malu pengkhianat istri pendonor ginjal, kebenaran keji terungkap. Di depan pengadilan, kerumunan wartawan dan YouTuber jauh lebih banyak dari sebelumnya, nyaris tak ada celah untuk berjalan. Bimo turun dari mobil, wajahnya ditutupi kacamata hitam. Hanya dalam seminggu sejak sidang terakhir, wajahnya menjadi tirus, dan lingkaran hitam di bawah matanya menjuntai hingga ke dagu. Pak Bimo, adakah yang ingin Anda sampaikan kepada publik? Para wartawan menyodorkan mikrofon. Semua ini hanya salah paham. Kebenaran akan terungkap di pengadilan, jawab Bimo dengan suara gemetar, berusaha terlihat tenang. Di dalam ruang sidang, kursi pengunjung sudah penuh sesak, bahkan ada yang berdiri. Ibu mertuanya yang pingsan di sidang sebelumnya sudah keluar dari rumah sakit, tetapi tidak berani muncul lagi. Sidang dilanjutkan. Hakim mengumumkan dengan hikmat. Aditya berdiri. Yang Mulia Hakim, hari ini kami akan menyajikan bukti medis yang menunjukkan bahwa tubuh terdakwa sendiri yang membuktikan kejahatannya. Aditya mengangkat sebuah dokumen tebal. Ini adalah surat keterangan ahli mengenai obat imunosupresan yang saat ini dikonsumsi oleh terdakwa Bimo Prakoso. Apa hubungannya dengan kasus ini? Tanya pengacara Bimo dengan gugup. Mohon perhatikan efek samping fatal dari obat ini. Data medis muncul di layar pengadilan. Obat ini, jika dikombinasikan dengan stres ekstrem, dapat memicu reaksi penolakan akut pada organ yang ditransplantasikan, yang dapat menyebabkan nekrosis atau kematian organ. Bimo tampak gelisah di kursinya. Jadi, apa yang ingin Anda sampaikan? Seluruh rakyat Indonesia menjadi saksi betapa ekstremnya stres yang dialami terdakwa saat ini. Aditya menampilkan artikel berita online dan puluhan ribu komentar hujatan di layar. Tekanan opini publik yang luar biasa ini, bagaimana pengaruhnya terhadap tubuh terdakwa, terutama pada ginjal yang didonorkan oleh penggugat. Keberatan. Ini tidak ada hubungannya dengan pokok perkara. Teriak pengacara Bimo dengan panik. Ditolak. Silakan lanjutkan, pengacara, kata hakim dengan tegas. Tepat saat itu, rekaman suara ibu mertuanya kembali menggema di seluruh ruang sidang. Bimo menutupi kepalanya dengan kedua tangan. Cinta,
Karena cinta, dia rela memberikan organ berharganya. Apa ada orang sebodoh kamu di dunia ini? Semakin lama rekaman itu diputar, wajah Bimo semakin pucat. Seluruh tubuhnya mulai gemetar tak terkendali. Terdakwa Bimo Prakoso, Anda baik-baik saja? Tanya hakim. Ya. Saya baik-baik saja, jawab Bimo dengan goyah, seolah akan pingsan. Aditya menyajikan bukti berikutnya. Ini adalah riwayat pesan teks antara kedua terdakwa sebelum dan sesudah operasi. Di layar, percakapan antara Bimo dan Fania terpampang dengan jelas. Begitu operasi selesai, perempuan itu langsung kita bereskan. Tenang saja. Dewi kan hanya kartu yang sekali pakai buang. Seruan kaget dan amarah meledak dari kursi pengunjung. Bagaimana? Bagaimana bisa kalian mendapatkan ini? Fania melompat dari kursinya karena ngeri. Ini adalah bukti yang kami peroleh melalui surat perintah penyitaan data komunikasi yang sah dari operator seluler, jawab Aditya dengan dingin. Tepat pada saat itu, Bimo tiba-tiba memegangi pinggangnya. Arghaha. Bimo berteriak seperti binatang buas dan jatuh berguling dari kursinya ke lantai. Bimo memegangi area ginjal hasil operasinya. Mas Bimo. Fania terkejut dan hendak berlari, tetapi ia berhenti sejenak. Sorot kekhawatiran di wajahnya hilang dalam sekejap, digantikan oleh perhitungan yang dingin. Terdakwa pingsan. Segera panggil tim medis, teriak hakim panik. Bimo meronta-ronta di lantai pengadilan yang dingin. Sakit, pinggangku sakit sekali. Tim medis datang dan memeriksa kondisi Bimo. Tekanan darahnya sangat tinggi, berbahaya. Harus segera dibawa ke rumah sakit. Melihat Bimo yang mengerang kesakitan di atas tandu, Fania berbisik kepada pengacaranya, Pak pengacara, bagaimana dengan saya sekarang? Kita harus menunda sidang ini. Bukan itu. Maksud saya, apa saya bisa keluar dari kasus ini? Pengacara Bimo menunjukkan ekspresi tak percaya. Mbak Fania, apa yang Anda bicarakan? Saya kan bukan tunangannya Mas Bimo, dan kami juga bukan suami istri secara hukum. Fania mengambil tas mewahnya, saya hanya mitra bisnisnya. Mbak Fania. Fania hendak meninggalkan ruang sidang begitu saja. Terdakwa Fania, Anda tidak bisa meninggalkan tempat ini tanpa izin hakim. Perintah hakim dengan suara keras. Fania dengan enggan kembali ke tempat duduknya. Karena kondisi kesehatan terdakwa yang darurat, sidang hari ini tidak bisa dilanjutkan, hakim mengetuk palu. Jadwal sidang berikutnya akan diberitahukan kemudian. Saat Dewi keluar dari ruang sidang, para wartawan mengerumuninya. Suami Anda pingsan di depan mata Anda. Bagaimana perasaan Anda? Dewi menatap lurus ke arah kamera yang tak terhitung jumlahnya. Dia menuai apa yang dia tanam. Setelah meninggalkan satu kalimat sedingin es itu, Dewi menembus kerumunan dan berjalan pergi. Ruang gawat darurat rumah sakit. Bimo terbaring di tempat tidur, bergantung pada alat bantu pernapasan. Dokter melihat rekam medisnya dan menggelengkan kepala. Terjadi reaksi penolakan akut. Reaksi penolakan? Tanya ibu mertuanya yang datang setelah dihubungi. Stres ekstrem menyebabkan lonjakan tekanan darah yang memberikan beban fatal pada ginjal yang ditransplantasikan. Jadi, anak saya bagaimana, dok? Kasus terburuk, ginjal yang ditransplantasikan harus diangkat kembali, dan ia harus menjalani cuci darah seumur hidup. Mendengar itu, mata Bimo terbuka lebar. Cuci darah? Tidak, tidak akan pernah. Bimo menjerit. Aku tidak akan kembali ke kehidupan neraka itu. Ibu mertuanya memegang tangan Bimo dan mencoba menenangkannya. Tidak apa-apa nak. Tidak apa-apa. Kita bisa cari ginjal orang lain lagi. Siapa? Siapa yang mau memberiku ginjal? Siapa? Bimo meraung seperti anak kecil. Bahkan ginjal Dewi pun ditolak tubuhku. Saat itu, pintu kamar terbuka dan Fania masuk. Mas Bimo. Fania. Kamu datang. Kamu datang juga. Bimo menatap Fania dengan mata penuh harapan. Maaf, tapi aku sudah tidak sanggup lagi. Apa katamu? Papa menyuruhku segera menyelesaikan urusan ini, dan pergi ke luar negeri, kata Fania dengan suara tanpa emosi. Dan aku sudah secara resmi meminta pengacara untuk mengeluarkan namaku dari kasus ini,
Vania, apa kamu mau mencampakkanku sekarang? Mencampakkan? Kasar sekali bahasamu. Kita hanya mencari jalan hidup masing-masing. Vania mengulangi kata-kata yang pernah Bimo ucapkan pada Dewi. Kalau begitu, selamat tinggal. Vania berbalik dengan dingin dan pergi. Bimo menatap langit-langit yang kosong, jatuh dalam keputusasaan. Ginjal yang ia rampas dari Dewi terasa nyeri, seperti rasa sakit dari sebuah pengkhianatan. Pada saat yang sama, di koridor, Aditya menelepon Dewi. Saya baru saja mendapat kabar. Bimo Prakoso dirawat di ICU karena reaksi penolakan ginjal akut. Begitu ya? Dewi menjawab dengan nada tenang. Sidang yang melelahkan ini akhirnya hampir selesai. Anda sudah bekerja sangat keras, Pak Pengacara. Dewi perlahan menatap keluar jendela. 1 tahun kemudian, sebuah gedung di kawasan Jakarta Pusat, acara peresmian Yayasan Perlindungan Hak Perempuan Harapan Baru sedang berlangsung. Dewi naik ke atas panggung, menerima kilatan blitz kamera yang tak terhitung jumlahnya, dan memegang mikrofon. Selamat pagi. Saya Dewi Lestari, yang dipercaya untuk menjabat sebagai Ketua Yayasan Perlindungan Hak Perempuan Harapan Baru. Tepuk tangan meriah memenuhi ruangan. Di kursi penonton, Aditya Nugraha dan sahabatnya, Rina, duduk dengan wajah bangga. 1 tahun yang lalu, saya melewati terowongan tergelap dan terpanjang dalam hidup saya, Dewi melanjutkan dengan suara tenang namun kuat. Namun, berkat bantuan dan dukungan hangat dari banyak orang, saya tidak menyerah dan berhasil bangkit kembali. Suara rana kamera wartawan tak henti-hentinya berbunyi. Sekarang, saya ingin membagikan keberanian dan harapan yang saya terima kepada orang lain yang mungkin sedang berjalan di terowongan gelap yang sama. Devi Tazen Yomtsara. Saya sungguh berharap yayasan yang kita resmikan hari ini dapat menjadi benih kecil dari harapan itu. Setelah acara peresmian, dalam sesi ramah tamah, Aditya mendekati Dewi. Ibu Ketua, selamat ya. Anda adalah orang terkuat dan terhebat yang pernah saya temui. Semua ini berkat Bapak Pengacara. Jika tidak ada Bapak, bukan. Yang berhasil mengatasi semuanya adalah keberanian Ibu Dewi sendiri. Saat itu, Rina datang dengan 2 gelas sampanye dan senyum lebar. Ketua kita, Dewi Lestari, sudah jadi orang yang berbeda sekali, sampai silau melihatnya. Bukan jadi orang berbeda, hanya menemukan kembali jati diriku saja, kata Dewi sambil tersenyum dan mengangkat gelasnya. Pada saat yang sama, di sebuah ruang cuci darah di Rumah Sakit Universitas di Jakarta, bip, 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 suara mesin yang memperpanjang hidup berbunyi secara teratur. Bimo terbaring di tempat tidur dengan wajah pucat, menatap kosong ke langit-langit. Pak Bimo, bagaimana kondisinya hari ini? Seorang perawat bertanya dengan ramah sambil mengukur tekanan darahnya. Sama saja, jawab Bimo dengan lesu, seolah sudah pasrah pada segalanya. Seorang pasien tua di tempat tidur sebelah menyapanya. Mas, masih muda begini kok sudah cuci darah? Ginjal transplantasi saya rusak, Pak. Waduh, kasihan sekali. Ginjal berharga itu dapat dari siapa? Istri. Maksud saya, mantan istri saya. Bimo tidak sanggup membuka mata dan memejamkannya. Lalu tidak bisa transplantasi lagi? Daftar tunggunya panjang sekali, entah harus menunggu berapa tahun lagi. Saat itu, ponsel butut Bimo berdering. Ibu mertuanya. Halo, Bu. Nak. Bagaimana badanmu hari ini? Setiap hari sama saja. Itu. Uang sewa bulan ini sudah dibayar? Belum. Tidak ada uang sama sekali di rekening. Ibu mertuanya menghela napas panjang. Dari si Vania itu masih belum ada kabar? Katanya sudah kabur ke luar negeri. Bimo tertawa getir. Ibu juga sudah capek hidup begini. Biaya panti jompo di sini juga tidak murah. Saya tahu. Sudahlah, Bu, tidak usah dipikirkan lagi. Setelah menutup telepon, Bimo menatap keluar jendela. Langit berwarna kelabu, dan hujan dingin mulai turun. Sementara itu, Vania baru saja tiba di Bandara Internasional Los Angeles. Dengan wajah tertutup kacamata hitam, ia berjalan cepat seolah ingin melupakan semua mimpi buruk di Indonesia dan memulai hidup baru. Saudari Vania? Seseorang memanggilnya dengan bahasa Indonesia yang familiar.
Mereka adalah penyidik dari kejaksaan yang datang dari Indonesia. Anda ditangkap atas tuduhan penggelapan aset dan pelarian ke luar negeri. Apa? Mulai sekarang, Anda akan menjalani proses ekstradisi ke Indonesia. Pembelaan diri silakan lakukan di Indonesia. Wajah Fania pucat pasi. Kembali ke kantor yayasan di Jakarta. Dewi sedang memeriksa berkas wanita yang terpilih sebagai penerima bantuan pertama dari yayasan. Beliau adalah korban KDRT yang kabur dari rumah bersama putranya yang masih kecil, jelas seorang staf dengan suara prihatin. Kita harus segera membantunya. Dewi menandatangani kolom persetujuan tanpa ragu. Saat jam pulang kerja, Dewi berjalan di jalanan dan berhenti di depan sebuah toko. Di etalase, sebuah kotak musik yang indah dipajang. Sosok balerina yang menari mirip dengan yang pernah diberikan Bimo di masa lalu. Setelah menatapnya sejenak, Dewi menggelengkan kepala. Sudah tidak perlu lagi. Setelah bergumam pelan, Dewi melangkah pergi tanpa ragu. Masuk ke kafe terdekat, Dewi membuka laptop dan memposting tulisan baru di situs web yayasan. Luka tidak akan hilang, ia menjadi bekas luka yang menetap di tubuh kita. Namun, bekas luka itu tidak hanya menyakiti, tetapi juga membuat kita lebih kuat. Hari ini, saya kembali memilih harapan, bukan keputusasaan. Begitu tulisan itu diunggah, komentar dukungan mulai berdatangan. Berkat Ibu Ketua, saya juga mendapatkan kembali semangat untuk hidup. Saya juga sekarang bisa move on dari masa lalu yang kelam dan memulai hidup baru. Terima kasih telah memberikan harapan. Senyum hangat tersungging di bibir Dewi. Saat itu, ponselnya berdering. Aditya Nugraha. Ibu Ketua, ada kabar sangat baik. Apa itu, Pak Pengacara? Fania telah ditangkap di Amerika dan hari ini diekstradisi ke Indonesia. Begitu ya, jawab Dewi dengan tenang. Dan Ibu Bimo juga telah dituntut tambahan atas tuduhan menyembunyikan aset putranya. Sekarang semuanya benar-benar sudah berakhir. Ya, benar. Semuanya sudah berakhir. Setelah menutup telepon, Dewi menatap keluar jendela. Matahari telah terbenam, dan langit berwarna merah jingga yang indah. Apartemen barunya yang kecil namun nyaman. Saat membuka pintu, udara hangat menyambutnya, menghapus lelah seharian. Di rak ruang tamu, bukan lagi foto-foto masa lalu, melainkan foto-foto baru. Foto saat peresmian yayasan dengan senyum lebar, foto bersama Aditya Nugraha, dan foto bersama sahabatnya Rina dengan gaya jenaka. Semua wajah dalam foto itu tersenyum bahagia. Dewi duduk di sofa dan membuka buku hariannya. Hari ini, balas dendamku yang pahit telah berakhir. Namun, hidupku yang sesungguhnya baru saja dimulai. Bahkan dengan satu ginjal, aku bisa cukup bahagia. Tidak, aku akan menjadi orang yang paling bahagia di dunia. Setelah meletakkan pulpen, Dewi menatap keluar jendela. Bintang-bintang mulai bermunculan satu persatu di langit malam. Keesokan paginya, langkah Dewi menuju yayasan terasa lebih ringan dari biasanya. Orang-orang di jalanan bergerak dengan penuh semangat, membawa harapan masing-masing. Dewi pun berbaur dengan mereka secara alami. Melodi pedih dari masa lalu kini telah menjadi kenangan samar. Dewi sekarang, dengan kekuatannya sendiri, sedang memainkan komposisi baru yang penuh semangat, yaitu kehidupannya sendiri.